Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang peringkasan data menggunakan fungsi SUMIF dan COUNTIF. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Mungkin kamu pernah menjumpai data dengan jumlah yang sangat banyak. Data dengan jumlah yang banyak akan membuat data tersebut sulit untuk dikelola dan dipahami maksudnya secara langsung. Namun, kita dapat melakukan peringkasan data supaya data dalam jumlah yang banyak tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dibaca oleh kita. Terdapat beberapa cara untuk melakukan peringkasan data, antara lain menggunakan fungsi kalkulasi data berkondisi yaitu SUMIFs dan COUNTIFs. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan pivot tabel, dan yang ketiga kita bisa menggunakan tabel otomatis dari perangkat pengolah data. Pada video kali ini kita akan membahas cara untuk meringkas data yang pertama, yaitu dengan menggunakan fungsi kalkulasi data berkondisi SUMIFs dan COUNTIFs. Pada bab analisis data di kelas 7 kita telah mempelajari tentang fungsi SUM dan SUMIF. Fungsi SUM dalam Excel digunakan untuk menjumlahkan data dalam sebuah range. Sedangkan fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan nilai dari data pada rentang atau range berdasarkan kriteria tertentu yang telah kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Pada bab analisis data di kelas 8 ini, kita akan berkenalan dengan fungsi SUMIFs. Terdapat tambahan karakter huruf S di belakang kata if. Sama seperti yang telah kalian pelajari di mata pelajaran bahasa Inggris, kalian mengenal objek tunggal dan jamak, di mana penambahan huruf S biasanya digunakan untuk menunjukkan objek yang lebih dari satu atau bisa disebut dengan banyak. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan SUMIF dan SUMIFs. Kedua fungsi ini sama-sama digunakan untuk menghitung jumlah data yang memenuhi kondisi tertentu. Hanya saja, pada SUMIF kondisinya ditentukan yaitu hanya satu, sedangkan SUMIFs kondisi yang ditentukan bisa lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Nama fungsi SUMIFs berasal dari dua kata kunci yaitu SUM dan IF, di mana fungsi ini akan melakukan proses SUM atau menjumlahkan data apabila IF memenuhi satu atau banyak kondisi. Hal yang sama juga berlaku pada fungsi COUNTIFs. Fungsi count dalam Excel digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu sel atau range tabel. Sedangkan fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data pada sel yang memenuhi kriteria tertentu. Lantas, apa perbedaan antara COUNTIF dan COUNTIFs? Kedua-duanya sama-sama digunakan untuk menghitung banyaknya data yang memenuhi kondisi tertentu. Hanya saja pada fungsi COUNTIF, kondisinya hanya ditentukan yaitu satu. Sedangkan pada fungsi COUNTIFs, kondisi yang ditentukan bisa lebih dari satu. COUNTIFs juga berasal dari dua kata kunci yaitu count dan ifs, di mana fungsi ini akan melakukan proses count atau menghitung jumlah data apabila if memenuhi satu atau banyak kondisi. Fungsi SUMIFs bisa dituliskan dengan formula sama dengan SUMIFs dalam kurung SUMRange, kriteria range 1, kriteria 1, kriteria range 2, kriteria 2, dan seterusnya sampai dengan berapa kriteria yang dikehendaki. Kemudian tutup kurung dan enter. Di mana SUMRange menunjukkan range data yang akan dijumlahkan nilainya, kemudian kriteria range menunjukkan range data yang menyimpan kondisi yang ditentukan, dan kriteria merupakan nilai kondisi yang harus dipenuhi. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Berikut adalah daftar stok barang toko buah amanah yang memiliki kolom yaitu kode barang, jenis barang, ukuran, harga, dan stok. Di sini kita akan menggunakan tabel ini untuk melakukan percobaan menggunakan fungsi SUMIFs dan COUNTIFs. Kita mulai dari SUMIFs terlebih dahulu. Kita akan melakukan dua percobaan untuk mengecek berapa sih stok pisang ukuran sedang dan stok semangka ukuran kecil yang sedang didiskon. Kita bisa menggunakan rumus formula SUMIFs untuk menemukan jawabannya. Perhatikan di sini pada percobaan pertama, stok pisang sedang, pisang dengan warna biru dan sedang warna merah. Kenapa Bu Intan bedakan warnanya? Karena inilah yang akan kita jadikan kriteria nanti ketika kita menggunakan fungsi SUMIFs tersebut. Pada percobaan pertama, kita menggunakan dua kriteria yaitu kriteria pisang dan sedang. Sedangkan pada percobaan kedua, kita menggunakan tiga kriteria yaitu semangka, kecil, dan diskon. Langsung saja kita tuliskan formulanya yaitu sama dengan SUMIFs
Kemudian buka kurung, kita masukkan sum range-nya. Di sini karena kita mencari stok, maka kita akan blok kolom stok dari sel E4 sampai dengan sel E15. Selanjutnya adalah titik koma. Kemudian kita akan masukkan yang namanya kriteria range 1. Kriteria range 1 di sini kita menggunakan pisang. Pisang terletak pada kolom jenis barang. Maka kita akan blok dari sel B4 sampai dengan B15. Lalu titik koma, kita masukkan kriterianya. Kriteria pertama adalah pisang, maka kita akan tulis pisang. Kemudian petik 2, titik koma lagi, kita masukkan kriteria range yang kedua, yaitu sedang. Sedang terletak pada kolom ukuran, maka kita akan blok dari sel C4 sampai dengan C15. Kemudian titik koma, petik 2, sedang. Kemudian petik 2 dan tutup kurung, kemudian tekan enter. Ditemui hasilnya adalah 10. Stok pisang dengan ukuran sedang adalah 10. Kita cek pisang ukuran sedang, stoknya adalah 10. Sekarang kita akan menggunakan 3 kriteria. Maka rumusnya bagaimana? Masih sama seperti yang di atas, melainkan kita akan tambahkan kriteria satu lagi di belakangnya. Maka kita tulis saja formulanya sama dengan sum ifs. Kemudian stok atau sum range-nya adalah stok, maka kita akan blok dari sel E4 sampai dengan E15. Maaf. Kemudian titik koma, kita akan masukkan kriteria range yang pertama, yaitu semangka. Maka di sini semangka terletak pada kolom jenis barang, kita akan blok dari sel B4 sampai dengan B15. Kemudian titik koma, lalu kita masukkan kriterianya yaitu semangka. Lalu petik 2, titik koma lagi, kita masukkan kriteria range yang kedua, yaitu kecil. Karena kecil itu terletak pada kolom ukuran, maka kita akan blok dari sel C4 sampai dengan C15. Kemudian titik koma, kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu kecil. Kemudian petik 2, titik koma lagi, kita akan masukkan selanjutnya yaitu kriteria range yang ketiga. Kriteria range yang ketiga adalah diskon. Diskon terletak pada kolom harga, maka kita akan blok dari sel D4 sampai dengan D15. Kemudian titik koma, kita masukkan kriteria yang ketiga yaitu diskon. Kita ketikkan diskon, petik 2, kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka ditemui hasilnya stok semangka ukuran kecil yang sedang didiskon ada 5. Kita cek semangka ukuran kecil diskon, stoknya ada 5. Berikutnya fungsi counts if. Fungsi counts if bisa dituliskan dengan formula sama dengan counts if dalam kurung kriteria range pertama, koma kriteria pertama, koma kriteria range kedua, koma kriteria kedua, dan seterusnya sampai dengan kriteria yang telah ditentukan, di mana kriteria range menunjukkan range data yang akan dihitung jumlahnya dan kriteria menunjukkan nilai kondisi yang harus dipenuhi. Lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Masih menggunakan tabel yang sama, kita akan menggunakan fungsi COUNTIF untuk mencari banyaknya data dengan kriteria sebagai berikut. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan kriteria yaitu mangga dengan ukuran besar, dan pada percobaan kedua kita akan menggunakan kriteria dengan ukuran besar kemudian diskon. Nah, langsung saja menuliskan rumus volumenya, bisa dituliskan dengan sama dengan COUNTIF buka kurung, kemudian kriteria range pertama. Karena di sini kita menggunakan mangga, maka mangga terletak pada kolom jenis barang. Kita akan blok dari sel B4 sampai dengan B15. Kemudian titik koma, kita masukkan kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah mangga, maka kita ketikkan saja mangga. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan kriteria range yang kedua yaitu besar. Besar terletak pada kolom ukuran, maka kita akan blok dari sel C4 sampai dengan C15. Kemudian titik koma, petik 2, kita masukkan kriteria yang kedua yaitu besar. Petik 2, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka akan ketemu mangga dengan ukuran besar, jumlah datanya adalah 1. Nah, mangga besar, betul ya, jumlahnya 1. Nah, sekarang
Kriteria pertama yang digunakan adalah besar, kriteria yang kedua digunakan adalah discount. Maka kita tuliskan saja rumus formulanya sama dengan count ifs. Buka kurung, kita akan masukkan kriteria range yang pertama. Di sini menggunakan besar. Besar terletak pada kolom ukuran, maka kita akan blok dari sel C4 sampai dengan C15. Kemudian titik koma, kita masukkan kriteria yang pertama yaitu besar. Selanjutnya titik koma, kita akan masukkan kriteria range yang kedua. Kita menggunakan discount. Discount terletak pada kolom harga, maka kita akan blok dari sel D4 sampai dengan D15. Kemudian titik koma, kita masukkan kriteria yang kedua yaitu discount. Lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, ditemui bahwa barang dengan ukuran besar yang sedang didiskon jumlahnya ada 3. Nah, kita cek ukuran besar diskon 1, kemudian 2, dan yang terakhir 3. Baiklah anak-anak, itu dia pembahasan mengenai peringkasan data menggunakan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS. Kalian juga bisa mencobanya di sekolah. Silahkan download file latihannya melalui link yang ada di deskripsi video. Sampai di sini pembahasan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.